Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan perkuliahan kita, pertemuan ke-6, analisis kasus bisnis. Yang pada kesempatan kita pada malam hari ini, kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah sempat disinggung ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan analisis manajemen sumber daya manusia atau the human resource management ya, analisis. Nah, seperti kita ketahui, apabila kita ingin mempelajari tentang manajemen sumber daya manusia, tentu kita harus paham tentang bagaimana proses pengelolaan manajemen atau pengelolaan manusia ya di perusahaan. Nah, kalau teman-teman kemarin sudah mengikuti ya dan mencoba untuk membaca kembali, kalau kita kaji itu bisa dilihat dari gambar ini ya. Jadi Anda bisa melihat di sini pada gambar ini. Jadi kotak yang di dalam berwarna putih ini kita bayangkan sebagai lingkungan perusahaan. Jadi lingkungan internal perusahaan. Kemudian yang berwarna orange ini environment, atau kita bisa katakan sebagai lingkungan eksternal perusahaan. Nah, dalam kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia, tentu yang banyak dilihat adalah lingkungan yang berada di dalam perusahaan. Jadi komponen manusia yang berada di dalam perusahaan, bukan komponen luar atau eksternal di luar perusahaan. Kalau komponen luar itu kan lebih banyak berinteraksi dengan konsumen, dengan government, dengan supplier, dengan manufaktur, dengan pihak-pihak lain gitu ya. Itu lingkungan di luar perusahaan atau external environment. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia tentu fokusnya adalah pada internal ya, lingkungan internal perusahaan. Nah, apabila Anda melihat di sini ya, jadi proses dari pengelolaan manusia ya, ini dimulai biasanya dari perencanaan atau planning ya. Planning ini bertujuan untuk memperkirakan atau menganalisis kebutuhan apa saja ya dalam untuk mengisi kekosongan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Jadi lahir dari kebutuhan. Dalam prakteknya kita bisa menggunakan dua pendekatan. Yang pertama dengan pendekatan proses ya, yang kedua dengan pendekatan struktural sebetulnya. Kalau pendekatan proses itu struktur atau posisi-posisi di perusahaan itu didasarkan pada proses bisnis yang terjadi ya, proses bisnis yang terjadi. Misalnya kita mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang konveksi ya. Nah, kita lihat prosesnya. Untuk proses perusahaan industri konveksi itu kan berarti dimulai dari pembuatan, itu kan proses pembuatan pakaian ya, dimulai dari menyuplai kain sebagai material, kemudian dari kain itu dipotong, kemudian diukur sesuai dengan ukuran, kemudian dijahit dan sampai finishing ya, dikemas ya sebelum dijual. Nah, ini mengalami beberapa proses ya, proses. Berarti ada proses yang pertama, pemotongan kain dulu ya, dipotong kainnya, kemudian setelah dipotong kainnya kemudian disesuaikan dengan ukuran, dijahit. Yang kedua, yang ketiga baru disetrika mungkin ya, setrika baru dikemas. Jadi ada 4 proses. Nah, untuk mengisi SDM yang akan mengerjakan proses industri ini tentu berangkat dari proses apa saja yang terjadi di situ ya. Nah, itu pendekatan proses. Jadi kalau misalnya seperti itu berarti kita butuh orang yang bisa memotong, fokus untuk memotong saja misalnya. Yang kedua berarti dia butuh orang yang bisa untuk menjahit ya. Ketiga bisa menyetrika. Keempat baru mengemas ya, melipat dan sebagainya sampai dijual ya, jadi dalam bentuk produk jadi.
Jadi dilihat dari sisi proses. Begitu pula kalau misalnya kita di organisasi ya, organisasi yang pernah berkecimpung dengan organisasi ya, di pengajian, organisasi MTYT, di organisasi IPIT dan sebagainya, PCI-NU, PCI Muhammadiyah, terus organisasi-organisasi yang banyak di Taiwan gitu ya, bahkan BMUT ya, BMUT mungkin Mbak Anis nih udah pernah ikutan BMUT ya. Dulu saya ingat masih sempat dihubungi sama Mbak Anis untuk memberikan seminar karya ilmiah ya. Nah, struktur itu bisa dirancang sedemikian rupa mengikuti proses apa saja yang terjadi di organisasi tersebut. Misal dalam organisasi tersebut akan ada proses kaderisasi. Berarti kita menyiapkan orang-orang yang nanti terlibat dalam proses kaderisasi. Yang kedua, dalam organisasi itu ada proses, misalnya proses pengelolaan keuangan ya, berarti harus disiapkan juga nanti orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan. Terus dalam proses tersebut ada pelatihan, berarti harus disiapkan juga orang-orang yang nanti bertanggung jawab proses pelatihan. Nah, ini pengadaan atau perencanaan rekrutmen itu didasarkan pada proses yang terjadi di perusahaan. Jadi kita nggak harus baku ya, harus ada struktur R&D misalnya, harus ada struktur untuk apa itu divisi logistik, itu kadang-kadang nggak perlu ketika memang organisasi tersebut tidak berkecimpung di bidang tersebut ya. Itu pendekatan proses. Nah, kalau pendekatan yang satu lagi ya, berdasarkan struktur, berarti kita udah siap strukturnya. Nah, dari struktur ini kita rancang proses yang terjadi di perusahaan. Ini kebalikannya ya, kebalikannya. Biasanya kalau yang pendekatan kedua ini memang perusahaannya belum jelas, belum clear, baru startup ya, baru akan dibuat. Nah, kalau yang tadi yang pertama itu yang udah jelas, ini perusahaannya apa saja, organisasinya mau bergerak seperti apa, itu jelas, jadi siapkan sesuai dengan proses yang terjadi di organisasi tersebut. Nah, yang mana yang terbaik itu tergantung dari kebijakan kita sebetulnya ya. Kita mau menggunakan cara yang mana gitu ya. Cuman biasanya kalau saya senangnya itu melihat dari sisi proses. Jadi kita tidak perlu membuat struktur atau menyiapkan posisi yang sebetulnya prosesnya belum dibutuhkan di perusahaan gitu ya. Seperti itu ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ada standar atau istilahnya apa ya, standar penilaian ya dari tim audit yang dari eksternal ya, tim audit eksternal biasanya untuk melihat apakah perusahaan atau industri ini sudah memenuhi standar ISO misalnya ya. Itu struktur-struktur yang baku itu harus ada, dan harus ada orang yang bertanggung jawab menduduki struktur tersebut, menduduki jabatan tertentu ya. Itu contohnya. Jadi kalau misalnya ada standar dari eksternal, tim audit yang memberikan standar minimal agar perusahaan ini bisa meraih ISO misalnya ya, ISO atau standar kualifikasi tertentu itu ya, itu harus ada struktur-struktur yang khusus, yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi tidak berangkat dari proses, tapi berangkat dari yang tadi ya, yang pendekatan kedua. Nah, jadi perencanaan itu tahap awal ya, untuk melihat kira-kira apa saja kebutuhannya. Nah, setelah jelas perencanaan apa saja kebutuhannya, baru masuk ke tahap rekrutmen ya. Jadi rekrutmen ini
adalah untuk membangun pasokan calon karyawan potensial ya bagi organisasi. Jadi dilihat, dicek kira-kira mana saja orang-orang yang potensial untuk memasuki struktur dalam perusahaan ya. Di dalamnya rekrutmen ini berupa proses menemukan, menarik, dan identifikasi ya calon-calon karyawan yang berkualitas dalam jumlah yang memadai. Kemudian setelah rekrutmen masuk ke tahap seleksi ya, diseleksi untuk, kan dari rekrutmen kan ada banyak ya, banyak orang yang potensial untuk bisa menduduki, kemudian diseleksi. Nah seleksi itu berarti kan tahapnya lebih dalam lagi ya dibandingkan dengan tahap rekrutmen. Jadi dari 100 orang misalnya diseleksi, kemudian muncul 50 orang. Nah dari 50 orang ini yang lebih fokus nanti akan ditempatkan pada posisi-posisi tertentu gitu ya, seleksi. Nah kemudian dari 50 ini akan diarahkan lagi lebih spesifik terkait dengan pekerjaannya dan kompetensinya. Jadi kira-kira kompetensi ini si A ini kompetennya mengurusi keuangan misalnya, berarti dia lulus seleksi dan dia nanti diarahkan untuk masuk ke divisi keuangan. Atau si B ini cocok untuk divisi strategis gitu ya, karena dia dilihat CV-nya itu bagus, pengalaman organisasinya juga bagus, kemudian ketika wawancara juga oke. Nah dia cocok untuk masuk ke divisi strategis misalnya, kompeten di situ, masukin di divisi strategis dan seterusnya ya. Jadi itu udah ditempatkan. Nah setelah itu baru orientasi ya. Orientasi ini untuk mengenalkan tentang lingkungan perusahaan. Jadi kalau kerja di sini tuh bagaimana sih caranya gitu ya. Kayak rekan-rekan ketika dulu dari Indonesia ke Taiwan tentu ada masa orientasi ya. Diperkenalkan dengan lingkungan kerja di Taiwan, diperkenalkan dengan majikan, diperkenalkan dengan berbagai hal ya terkait dengan pekerjaan. Nah selanjutnya setelah diorientasi lalu masuk ke tahap training. Training itu dilatih agar lebih kompeten, agar lebih terampil, agar lebih memiliki skill ya untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Nah kemudian untuk memastikan bahwa kemampuan yang dimiliki itu senantiasa berkembang dan tidak monoton ya di perusahaan, itu biasanya dia melakukan updating ya atau mengadopsi kompetensi baru ya yang misalnya dalam bentuk skill dan pengetahuan. Jangan sampai ketika ada perubahan teknologi ya, transfer teknologi, karyawan kita tidak mampu untuk menggunakan teknologi tersebut. Misal dulu ketika belum berkembang dunia internet, masih menggunakan manual, tentu karyawan-karyawan di perusahaan atau industri itu masih menggunakan media buku besar atau buku-buku manual gitu ya untuk melakukan pendataan dan laporan keuangan gitu ya. Nah setelah ada fasilitas internet dan sistem informasi, tentu ini harus bisa menggunakan pendataan dan penggunaan laporan keuangan dengan menggunakan sistem informasi ya. Jadi bisa nggak dia untuk menggunakannya gitu ya. Nah ini perlu dilatih. Kemudian di sisi lain yang juga penting, misalnya kalau teknologi kayak sekarang ya, media sosial ini sangat cepat sekali, sangat dekat sekali dengan setiap orang ya. Cara pemasaran pun berbeda. Kalau zaman dulu kan direct selling ya, kita buka toko, nunggu konsumen datang ke toko kita, baru kita jual produk kita ya. Kalau sekarang kan sudah banyak media sosial, konsumen banyak menggunakan media sosial, maka pola
pemasaran pun berbeda ya. Jadi banyak yang sudah memposting produk-produknya melalui media sosial ya. Produk-produk bermacam-macam produknya. Ada produk produk obat-obatan, produk pakaian, produk banyak gitu ya. Itu menggunakan bantuan media sosial. Bahkan produk jasa pun sudah menggunakan bantuan media sosial. Nah, yang terbaru itu terkait dengan aplikasi ya. Sekarang udah menggunakan aplikasi dari Android atau iPhone Store ya. Kayak misalnya sekarang yang berkembang itu produk Gojek ya. Gojek pemesanan ojek dengan menggunakan aplikasi online. Jadi kita mendaftarkan login dulu ya. Kemudian kita misalnya mau melakukan pemesanan ojek gitu ya. Itu bisa dengan fasilitas aplikasi yang disediakan di Android. Nanti akan tampak drivernya itu sampai di mana, posisinya di mana, kira-kira berapa menit akan sampai di tempat kita, dan berapa biayanya untuk mengantarkan kita ke lokasi tujuan yang kita inginkan. Banyak sekarang bermunculan aplikasi-aplikasi tersebut. Ada Gojek, ada Bluejack, ada Grabbike dan sebagainya. Ini masing-masing bersaing untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Nah, apabila orang-orang SDM kita tidak mampu untuk mengoperasikan sistem online ya, bahkan memaintain sistem online yang diterapkan, maka ini akan jadi kendala. Pasti akan terjadi banyak permasalahan ya. Contoh toko online gitu ya, toko online Lazada, PC Home gitu ya. Itu juga sama, pasti ada staf khusus yang dia bertanggung jawab untuk memaintain dan memanage ya, agar produk-produknya itu senantiasa terupdate dan barang itu bisa dikirim sampai kepada tujuan ya, dan tidak ada komplain dari konsumen. Itu ada yang bertugas khusus memastikan hal tersebut. Nah, apabila tidak ada orang yang khusus dan orang itu tidak mampu, maka ini menjadi kendala di perusahaan ya. Perusahaan tersebut akan kalah bersaing dengan pesaingnya ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi perlu adanya training untuk mengadopsi, untuk memastikan kompeten dari karyawan kita memiliki kemampuan yang up to date. Nah, setelah kita update ya, kita upgrade skillnya, lalu yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa performansinya sesuai ya dengan yang kita harapkan, expected performance ya. Makanya ada istilah performance management, memastikan agar karyawan kita itu bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pekerjaan yang ditugaskan kepada dia ya. Nah, dari situ baru nanti lahir ke kompensasi ya, berapa gaji yang sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan. Jadi idealnya kompensasi itu memang berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat beban kerja ya, tingkat tanggung jawab kerja ya, itu juga sama menjadi parameter menentukan kompensasi terhadap satu karyawan. Contoh, manajer dengan bawahan tentu secara tanggung jawab lebih tinggi manajer ya, untuk kompensasinya akan lebih besar karena dia bertanggung jawab penuh memastikan bahwa segala suatu proses yang terjadi di perusahaan dan pekerjaan para bawahannya sesuai dengan pekerjaan yang ditetapkan oleh perusahaan ya. Jadi kalau misalnya ada karyawan, ada bawahan yang tidak menjalankan tugasnya, maka yang kena itu sebetulnya manajernya, karena dia yang bertanggung jawab. Meskipun dalam praktiknya mungkin secara teknis, secara fisik mungkin lebih capek bawahannya ya, tetapi secara tanggung jawab, secara mental, secara pemikiran itu tentu lebih tinggi ya tingkat stresnya bagi para manajer gitu ya, dibandingkan dengan bawahannya. Ya kalau kita kan
kerja ya sebatas kerja ya, tidak terlalu perlu berpikir berpikir panjang lebar ya, berpikir bagaimana nanti dan sebagainya ya. Cukup itu urusan majikan kita dan seterusnya. Itu contoh ya, contoh-contoh tingkat pekerjaan menentukan kompensasi yang kita terima. Nah, kemudian yang penting juga adalah career development ya. Jadi perusahaan yang baik itu memiliki pengembangan karir yang jelas terhadap karyawannya ya. Kalau perusahaan konvensional ini biasanya career development-nya ini tidak terlalu eksplisit ya tampaknya. Nah, ini sebetulnya menjadi permasalahan juga bagi karyawan. Kenapa? Karena karyawan akan bertanya-tanya, ini sampai kapan saya bekerja seperti ini ya? Sampai kapan saya bekerja seperti ini kalau tidak ada kejelasan pengembangan karir di perusahaan? Apakah terus-menerus akan kerja seperti ini gitu ya? Apakah tidak ada pengembangan, naik tingkat, naik grade, naik penghasilan gitu ya? Ini menjadi permasalahan kalau misalnya perusahaan tidak melakukan pengembangan karir. Oleh sebab itu perlu kita merancang kira-kira tahapan-tahapan karir tiap-tiap karyawan yang bekerja di perusahaan kita sampai pensiun ya, sampai diberhentikan. Itu bagaimana? Itu bagus, perusahaannya bagus, termasuk juga kesejahteraan sisi asuransi ya, fasilitas kesehatan ya, pendidikan anak ya, itu juga kalau dimasukkan ke dalam pengembangan karir ini juga akan memberikan kepuasan tersendiri kepada karyawan. Nah, kalau karyawan puas, maka dia tidak memiliki alasan untuk tidak bekerja dengan maksimal ya. Beda kalau karyawan itu tidak puas, maka dia pun dalam pekerjaannya pun tidak akan maksimal, akan setengah-setengah ya. Lawang saya juga nggak jelas gitu misalnya ya, saya kerja begini terus, nanti sampai kapan ya, nanti cari aja pekerjaan yang lain kan, akhirnya gitu ya, akhirnya kan seperti itu. Kecuali udah jelas karirnya, jelas pekerjaannya juga sudah jelas, namun karyawan tersebut masih tidak mau produktif, maka ini ya jelas permasalahannya ada pada karyawan tersebut ya, bukan dari sisi pengembangan karir dan aturan-aturan dalam manajemen SDM gitu ya. Nah, itu career development ya. Career development. Ini gambaran umum ya dalam proses manajemen SDM. Ini step-stepnya ya dalam planning. Memastikan have the right number. Jadi memastikan jumlahnya pas, kuotanya yang dibutuhkan cocok gitu ya. People in the right place and at the right times ya. Jadi pastikan jumlahnya cocok, posisinya jelas, dan saatnya tepat ya. Saatnya tepat. Step-stepnya dalam planning itu kita bisa melakukan assessing, penilaian terhadap kondisi SDM yang ada saat ini. Kemudian kita cek juga evaluasi dengan kondisi yang menjadi kebutuhan di masa depan. Kira-kira berapa kebutuhannya ya. Sekarang kapasitas perusahaan 50 orang misalnya, di masa depan karena bisnis kita akan diprediksi akan meningkat, maka kebutuhannya 100 orang, berarti butuh 50 orang lagi. Nah, ini masuk ke dalam tahap perencanaan ya, perencanaan. Lalu dikembangkan human resource planning ya, mengembangkan program untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Nah, ini current assessment ya yang dilakukan. Bisa juga menggunakan job analysis ya, analisis pekerjaan, dilihat dari knowledge-nya, skill, abilities ya. Kemudian nah, ini juga jadi job description ya. Kita tulis secara detail kira-kira
apa pekerjaannya, bagaimana deskripsi pekerjaannya, bagaimana sekarang gitu ya pekerjaan ini, apakah saat ini bisa tercover, bisa dilakukan, bisa diselesaikan dengan baik atau tidak dengan tenaga kerja yang sudah ada gitu ya. Kemudian spesifikasi ya, itu dituliskan statementnya, minimumnya kira-kira kebutuhannya apa. Misalnya kita membutuhkan seorang manajer personalia, oh ini minimal kebutuhannya pendidikannya harus S1 gitu misalnya. Karena kalau misalnya D3 atau SMA tentu ini nggak bisa menghandle, belum ada pengalaman dan ilmunya nggak cukup. Berarti kita tulis kualifikasi minimal, yaitu pendidikannya apa, atau S2 butuhnya, S3 misalnya. Untuk dosen-dosen yang senior itu sekarang sudah kebutuhannya S3 ya. Dosen-dosen sekarang udah kebutuhan S3. Kalau masih S2 itu langsung dianjurkan untuk sekolah lagi S3 ya, kalau mau jadi dosen. Itu ya current assessment. Kemudian nah ini ya, kita harus mempertimbangkan supply-nya dengan demand ya. Jadi kita lihat supply-nya saat ini berapa, kemudian permintaannya berapa. Ini harus seimbang ya. Kita lihat dan kita pertimbangkan dari perencanaan strategis ya, tujuan utama strategisnya di masa depan bagaimana. Forecast demand untuk produk dan service. Forecast itu perencanaan ya. Forecast itu ramalan ya, peramalan permintaan untuk produk dan jasa ya. Kemudian kebutuhan skill, knowledge juga, pengetahuan dan abilities ya. Ini bagaimana di masa depan. Saat ini kita kemampuannya baru bisa memproduksi mesin drilling misalnya, mesin drilling atau mesin tuning, mesin bubut itu lah ya, perusahaan manufaktur misalnya. Nah di masa depan mungkin kita harus bisa memproduksi mesin CNC. Berarti kebutuhannya kan ini butuh orang yang lebih expert ya untuk bisa membuat mesin CNC. Sementara saat ini belum ada. Nah, berarti ini menjadi perencanaan ya dalam rekrutmen di masa yang akan datang di perusahaan. Nah beda kalau misalnya, jadi gini menarik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir ini dalam dunia nyata ya, kadang kita itu untuk bisa bisa menjual sesuatu atau memproduksi sesuatu, kita itu harus belajar kita sendiri gitu ya. Misal kita mau jualan bakso, nah kita sekarang belum bisa, nah kita belajar dulu bikin bakso. Wah, bikin bakso dulu, belajar selama 3 bulan 4 bulan baru deh bisa bikin bakso. Nah itu pemikiran standar ya. Jadi kita belajar dulu baru bisa bikin, baru dijual. Kira-kira nih ya, kualitas bakso kita jika dibandingkan dengan orang yang sudah menjual bakso selama bertahun-tahun, kira-kira enak mana baksonya? Enak mana baksonya? Kita baru belajar 3 bulan kita jual bakso, dibandingkan dengan orang yang udah terbiasa jualan bakso selama bertahun-tahun. Enak mana? Mungkin bisa enak kita ya, mungkin. Tetapi secara umum jelas kemampuan, skillnya itu kemungkinannya lebih besar, lebih enak yang sudah terbiasa menjual bertahun-tahun ya. Pasti lebih enak itu karena mereka udah pengalaman, udah tahu bagaimana racikan yang tepat, bumbu-bumbunya, ingredientnya itu udah tahu, dibandingkan dengan kita yang baru belajar gitu ya. Nah hal-hal seperti ini makanya lebih baik kita mencari orang yang ahli di bidang tertentu dibandingkan kita belajar lagi mulai dari awal, start untuk ahli di bidang tersebut, karena kita pasti lebih kalah duluan gitu istilahnya, kita startnya lebih kalah duluan. Nah ini sama dalam dunia bisnis juga seperti itu. Nah misalnya teman-teman ingin membuka bisnis ya, bisnis kuliner gitu ya, kuliner. Katakanlah sekarang
teman-teman belum punya skill ya, skill yang bagus gitu ya, untuk membuka bisnis kuliner, untuk memasak gitu ya, masih pas-pasan lah ya, misalnya ya. Ya terlepas mungkin teman-teman sudah jago ya, sudah jago, misalnya kita katakanlah kita belum punya skill. Nah, kita untuk membuka bisnis kuliner sebetulnya paling praktis itu kita mencari orang yang ahli untuk membuat makanan tertentu yang enak ya. Jadi cari orang yang ahli yang bisa membuat makanan tertentu yang enak, nggak usah kita belajar lagi dari awal, karena itu membutuhkan waktu yang lama dan kita pasti kalah kalau diadu sama orang tersebut gitu. Misalnya kemungkinan besar kalahnya itu tinggi ya, besar sekali kemungkinan kalahnya. Jadi lebih baik kita mencari orang tersebut, kita ajak kerjasama, dijadikan karyawan kita gitu ya. Kita bayar dia. Nah di situ peluangnya lebih mudah, lebih praktis ya. Contoh juga sama bisnis kuliner, teman-teman tidak perlu ahli di bidang membuat makanan, cukup teman-teman bisa punya tempat, punya space ya, punya ruangan, punya ruang, punya lahan, ingin buka kuliner, cari di sekitar teman-teman, di sekitar tempat kerja atau lingkungan keluarga teman-teman yang biasa jualan makanan murah tapi enak, murah tapi enak gitu ya, murah tapi enak. Dan dia biasanya jualannya mungkin keliling ya, keliling pakai roda gitu, misalnya jualan bakso keliling pakai roda tapi enak tapi murah. Nah, teman-teman ajak aja kerjasama ya, kerjasama untuk bagaimana kalau misalnya saya punya lahan, mas tukang bakso jualan di situ. Jadi mas tukang bakso nggak usah repot untuk keliling kompleks misalnya ya, keliling lingkungan. Mau nggak? Oh mau, oh gitu. Nah baru dapat tuh tukang bakso. Cari lagi tukang soto, dapat lagi di situ yang enak. Cari lagi tukang tahu gejrot misalnya, tukang es, banyak semuanya, tukang makanan semua mau untuk menjual produknya di lahan kita. Nah kita jadi punya bisnis kuliner semacam pujasera ya. Nah kita nggak perlu ahli meracik makanan, kita cukup menyediakan lahan, nanti kita menempatkan orang-orang yang expert ya, yang ahli di bidang makanan tertentu untuk bisa menempati bisnis kita, areal bisnis kita. Nah bisa seperti itu teknik-teknik sama di perusahaan juga sama. Kita butuh orang yang bisa marketing. Kita sendiri bisa mungkin ya, tapi kita butuh waktu lama untuk marketing. Kita butuh menganalisis, cari aja yang udah ahli, expert di bidang marketing, kita gaji dengan gaji yang sesuai kemampuannya. Nah dari situ nanti bisa bergerak sendiri akhirnya. Jadi butuh kita nanti delegasi ya, mendelegasikan pekerjaan ini kepada orang tersebut. Nah untuk perusahaan-perusahaan yang berdiri sekitar tahun 70-an, 80-an ini karakteristiknya berbeda. Kalau zaman dulu itu karakteristiknya orang tersebut, CEO-nya dia harus mampu sendiri, harus bisa menguasai semua pekerjaan. Karakternya gitu kalau dulu. Tapi kalau sekarang kita bisa partnership ya, bisa kolaborasi, bisa saling kerjasama. Itu ya, itu bedanya. Karena sekarang persaingannya cepat dan itu kebutuhannya adalah kebutuhan kerjasama satu sama lain. Jadi kita di Taiwan ini sekaligus menambah channel sebetulnya. Teman-teman itu harus sebenarnya menambah channel nanti ketika sudah selesai kerja di Taiwan. Nah, sejak Taiwan pulang ke Indonesia, punya relasi di sini, bisa dikembangkan apa yang bisa dikembangkan dari sini
potensi apa di sini. Misalnya di sini ada produk tertentu yang bisa kita ekspor ke Indonesia, atau sebaliknya produk dari Indonesia kita ekspor ke masuk diimpor ke Taiwan gitu ya. Itu bisa. Jadi kita saat ini ya mumpung masih di sini, ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Tuh. Peluang-peluang itu banyak sekali ya, tinggal kita mau atau tidak untuk mengambilnya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini banyak sekali slide-nya, mungkin nanti banyak yang saya skip ya. Nah, ini tipe-tipe kasus perencanaan sumber daya manusia ya. Jadi kalau misalnya labornya surplus atau kelebihan, jadi kita bisa menggunakan pengangkatan secara terbatas ya. Pengangkatan secara terbatas, kemudian juga bisa dengan pengurangan jam kerja ya. Kurangi jam kerjanya, dibikin jadi shift ya. Jadi kamu kerjanya jam 8 sampai jam 2 siang misalnya, kamu lanjut lagi jam 2 siang sampai jam 8 malam gitu ya. Jadi bikin shift ya, jangan di full semuanya. Itu teknik untuk membagi pekerjaan ketika jumlah karyawan itu berlebihan. Kadang-kadang kalau misalnya kita kurangin dengan cara dipecat gitu ya, maka ini kan kurang baik ya, kurang baik. Dan ya kasihan ya, kasihan kepada karyawan tersebut ya, meskipun dia mungkin tidak dibutuhkan lagi, tapi kan kasihan ya. Nah, tekniknya bisa dengan membagi jam kerja, mengurangi jam kerja. Kemudian yang ketiga bisa juga dengan pemensiunan dini ya, jadi dipensiunkan lebih awal dari waktunya. Wah, kebanyakan tenaga kerja nih, wah kita cari yang paling tua di sini siapa, kita pensiunkan dini ya. Sehingga yang muda nanti bisa masuk, bisa menggantikannya ya kerjaannya. Kemudian perampingan, nah perampingan ini sifatnya pemecatan ya. Biasanya kalau zaman dulu, zamannya PHK gitu ya, PHK massa itu salah satu akibat dari perampingan ya, proses perampingan. Nah, kalau kasusnya surplus ya, surplus itu kelebihan. Kalau kasusnya kekurangan, nah kalau kekurangan ini caranya ya, jadi kita bisa mengangkat secara kreatif orang tertentu yang kira-kira potensial untuk menduduki posisi tertentu, kemudian kita kasih insentif, pelatihan untuk meningkatkan skillnya ya, kasih kerja lembur ya, kan kurang pekerjaan, jadi kurang itu berarti pekerjaannya lebih banyak daripada orang yang mengerjakan ya. Jadi kemungkinannya kerja lembur ini tinggi ya. Tentunya ada kompensasi juga dengan kerja lembur ya, lembur yang dilakukan ini aturannya. Kalau misalnya tidak ada kompensasi, berarti perusahaan tersebut sebetulnya kurang baik ya, kurang baik, tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan ya, memberikan beban kerja tidak sesuai dengan kapasitasnya. Atau menggunakan temporary part time gitu ya, kerja part time gitu ya. Ini bisa untuk mengatasi kebutuhan tertentu yang sifatnya demand-nya tinggi ya. Kemudian bisa juga outsourcing itu sifatnya kita kerjasama dengan lembaga tertentu, lembaga yang menyediakan pekerjaan atau pekerja untuk bekerja di pekerjaan tertentu ya, bekerja di memiliki keahlian khusus gitu ya, outsourcing. Di kantor-kantor sekarang sudah banyak yang outsourcing, terutama untuk mengisi pekerjaan administrasi ya, arsip misalnya, pengarsipan, administrasi itu biasanya dilakukan dengan outsourcing. Pekerja utamanya yang bagian manajer ya, pengisi pekerjaan utama itu dari rekrutmen biasa ya. Tapi kalau pekerjaan yang sifatnya
sifatnya apa ya, tidak membutuhkan skill khusus atau membutuhkan skill khusus juga ya, itu juga bisa menggunakan outsourcing. Kasus rekrutmen karyawan. Nah, ini prosesnya ya ketika rekrutmen yang secara umum ya. Yang pertama, publikasi lowongan jabatan atau pekerjaan. Biasanya kalau teman-teman pernah mencari lowongan pekerjaan di koran itu banyak ya. Atau sekarang kalau di Taiwan itu di GFTV itu juga ada ya program khusus yang menyajikan lowongan pekerjaan di Taiwan untuk teman-teman BMI. Kemudian setelah dipublikasi dilakukan penerimaan lamaran ya. Jadi bagi yang mau melamar, maka kita menyiapkan dokumen yang dibutuhkan ya, lalu melakukan penerimaan lamaran. Setelah itu pelaksanaan seleksi dan penyaringan dari karyawan atau orang-orang yang melamar, itu nanti diseleksi kira-kira mana yang cocok untuk bekerja di perusahaan kita. Lalu kita pengangkatan dan penempatan di mana ya. Ini 4 proses dasar dalam rekrutmen. Area rekrutmen sendiri itu masuk ke kebijakan personalia yang berhubungan dengan personil, dengan penempatan ya. Kemudian juga berhubungan juga dengan karakteristik perilaku perekrut. Jadi orang yang mewawancara, yang merekrut ini kira-kira butuhnya apa sih, orang seperti apa sih ya. Itu masuk juga ke area rekrutmen. Biasanya kadang-kadang orang yang butuh posisi tertentu ya, atasan yang butuh posisi tertentu, yang membutuhkan bawahan tertentu, dia turun tangan langsung untuk melakukan proses wawancara ya, wawancara di lapangan. Kemudian sumber rekrutmen ini juga jelas ya, mempengaruhi area rekrutmen. Nah, konsep rekrutmen sendiri itu kita bisa lihat dari sisi sumbernya, dasarnya, kendala, dan metodenya ya, yang tertutup dan terbuka. Kalau yang dipublikasi di media itu biasanya sifatnya metode terbuka ya. Kalau tertutup ya secara personal ya, saya butuh Anda secara personal, to the point, Anda bersedia atau tidak. Ini biasanya kalau tertutup itu pimpinan-pimpinan perusahaan ya, level-level pimpinan yang dicari. Saya butuh CEO nih, saya butuh direktur perusahaan gitu ya. Nah, ini kita ngobrol langsung ke orang yang kira-kira memang ahli yang mau untuk menjadi direktur perusahaan. Nah, ini juga ada sumber-sumber yang bisa dijadikan acuan untuk mencari kandidat potensial karyawan ya. Bisa jadi internet, bisa jadi anjuran dari karyawan kita ya. Karyawan kita misalnya punya saudara, punya teman nih, ini kayak cocok untuk kerja di perusahaan kita Pak, misalnya ya, itu bisa ya. Itu namanya employee referral ya. Kemudian juga bisa dari company website, college recruitment. Nah, ini college recruiting ini sering dilakukan di kampus-kampus ya. Kampus-kampus setelah masa-masa kelulusan itu biasanya ada open house yang diselenggarakan oleh pihak kampus, open house career development ya, career development di perusahaan-perusahaan diundang untuk barangkali membutuhkan karyawan-karyawan ya dari kampus-kampus tertentu misalnya. Karena kadang-kadang alumninya pun itu sudah bekerja di perusahaan tersebut, jadi dia tahu kapasitasnya, kemampuannya, alumni-alumni dari kampus-kampus tertentu gitu ya.
college recruiting ini juga sering ya, di NTUST ada, di NTU juga ada. Biasanya pada momen tertentu itu biasanya ada diselenggarakan college recruiting. Kadang kalau college recruiting ini yang melamar itu bukan berasal dari kampus tersebut. Misalnya di NTU diadakan ini ya, bazar rekrutmen gitu ya, bursa karir gitu ya. Nah yang ikut sana juga tidak selalu selamanya lulusan NTU semua yang mencoba apply, tapi bisa juga dari lulusan NTUST, dari lulusan dari kampus-kampus lain juga bisa apply. Bahkan tenaga profesional yang sudah ada yang pekerjaan yang lain juga bisa mengapply di tempat tersebut, di waktu tersebut. Nah, Anda bisa membaca di sini ada keuntungan dan kerugian ya dari proses-proses sumber-sumber pencarian tenaga kerja ya, dari internet, dari employee referral, dari company website. Ini ada plus minusnya. Dan juga bisa juga professional recruitment organisasi. Jadi ada lembaga-lembaga, ada perusahaan khusus yang memang dia bekerja untuk mencari tenaga kerja atau mencari karyawan. Ada itu. Kayak Monroe Consulting gitu ya, di Jakarta itu Monroe Consulting itu dia aktivitasnya fokus untuk menyajikan tenaga kerja ya, lowongan kerja. Kalau rumah itu kan broker ya, ada broker ya, kayak Era, terus ada Sinergi dan sebagainya, itu kan menyajikan database rumah ya, rumah-rumah yang dijual, yang dikontrakan ya. Nah ini juga ada perusahaan consulting, biasanya dia bikin consulting yang menyediakan data-data orang-orang yang bisa direkrut untuk menjadi pimpinan atau menjadi apa. Namun biasanya kalau yang professional recruitment ini ya apa ya, membutuhkan biaya yang relatif lebih tinggi ya, karena dia memiliki pengalaman untuk proses rekrutmen. Ya, ini rekrutmen dan direkrut ya, rekrutmen dan rekrutmen. Kalau rekrutmen itu kita mencari, menambah, rekrutmen itu untuk mengurangi ya kelebihan karyawan. Jadi kebalikannya. Recruiting itu proses rekrutmen melalui internet. Nah, kalau kita mau mengurangi atau rekrutmen, itu apa saja pilihan yang bisa dilakukan? Bisa firing, dipecat, bisa layoff istilahnya, itu temporary ya, sementara dicutikan, diberhentikan sementara beberapa hari, atau diskors itu ya bisa, atau attrition, transfer, pindah kerjakan, kemudian dikurangin jam kerjanya bisa ya, atau ini early retirement, jadi pensiun dini ya. Kemudian juga job sharing, kerjaannya di-sharingkan dengan beberapa orang, di satu pekerjaan dikerjakan dengan beberapa orang, tentunya waktunya pun akan disesuaikan. Kamu kerja dari jam 7 sampai jam 12, kamu jam 12 sampai jam 5 misalnya, itu 2 orang yang mengerjakannya. Kemudian proses seleksi ya, tadi saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pelatihan dan pengembangan karyawan ya. Pelatihan itu adalah usaha yang diaktifkan oleh organisasi untuk membantu perkembangan pembelajaran antar anggota ya. Cenderung dipusatkan dan diorientasikan ke arah pencapaian jangka pendek ya, jangka pendek ya. Jadi pelatihan itu jangka pendek. Pengembangan adalah usaha yang diorientasikan ke arah yang lebih luas pada keterampilan individu untuk tanggung jawabnya di masa depan. Jadi pengembangan ini jangka panjang, kalau pelatihan jangka pendek. Oke. Langkah-langkahnya ya mirip pelatihan aja ya. Jadi ada
trainernya, ada pelatihnya, trainee ada orang yang dilatih. Trainee harus memiliki kemampuan belajar gitu ya. Proses pembelajaran harus dapat dipaksakan karena memang pelatihan, dilatih. Ya, kita puasa itu kan dilatih ya, kita paksa. Cuman masalahnya kalau puasa itu kan trainernya kita nggak tahu ya, trainernya perintah dari Allah sendiri sebagai trainernya, kita trainee-nya kita sebagai orang yang dilatih untuk berpuasa, untuk menahan nafsu dan sebagainya ya. Istilah Ramadan itu bulan pelatihan gitu ya. Nah di perusahaan sama, jadi harus disadari bahwa trainee itu orang yang dilatih itu, maka harus betul-betul paham bahwa dia sedang belajar. Jadi kalaupun dipaksakan proses pembelajarannya itu tidak apa-apa, karena memang ini proses yang harus dilakukan ya, dalam pelatihan. Pelatihan harus menyediakan bahan-bahan yang dapat dipraktekkan atau diterapkan ya, ini jelas. Materinya juga harus lengkap dan sesuai kebutuhan. Ini ada pendekatannya ya. Biasa penilaian, penetapan sasaran, rencana program, pelaksanaan, evaluasi. Nah teman-teman ini kalau misalnya mau ngadain pelatihan di UT juga bisa dengan menggunakan fase-fase atau sistem pelatihan seperti ini. Misal di UT itu kelemahan dari Masya UT itu di bidang apa sih gitu ya. Nah berarti kan butuh pelatihan, misalnya bidang komputer, berarti harus pelatihan bagaimana menggunakan komputer, menggunakan perangkat Word dengan baik untuk menulis laporan, bagaimana bisa memunculkan data risiko otomatis, referensi otomatis gitu ya. Nah itu contohnya. Nah kemudian untuk penilaian juga sama ya. Jadi Anda melakukan analisis organisasi, pengujian lingkungan, strategi, sumber daya organisasi, kemudian juga analisis tugas untuk menentukan isi dari program pelatihan ya. Kemudian analisis individu yang membutuhkan pelatihan itu siapa aja. Jadi analisisnya bisa analisis organisasi, tugas, dan individu ya. Nah kemudian sasaran pelatihan pengembangannya juga harus dideskripsikan ya. Sasarannya yang jelas itu apa yang ingin dicapai. Jangan sampai kita pelatihan tidak ada sasaran. Harus dirumuskan dengan jelas dan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan materi yang akan dijadikan sebagai sarana yang diperlukan. Nah, sesuatu yang dirumuskan dengan baik tentu ini akan memberikan manfaat yang jelas. Dan ini menjadi acuan juga ya. Jadi acuan program pelatihan tersebut sesuai atau tidak dengan yang direncanakan. Nah kadang-kadang kita sudah memberikan garis-garis besar haluan pelatihan gitu ya, tapi ternyata di lapangan pelatihnya ini menyimpang dari kebutuhan. Ini bisa kita luruskan, kita kembali kepada sasaran yang ingin dicapai gitu ya. Dan juga itu menjadi parameter untuk menilai apakah pelatihan yang dilakukan sesuai dengan ekspektasi atau tidak ya, sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Dan juga untuk menghindarkan konflik antara penyelenggara dengan pihak yang meminta pelatihan. Nah ini tujuan pelatihan ya, banyak sekali tujuannya. Anda bisa membaca di sini ya. Jadi bisa juga untuk mencegah timbulnya antipati karyawan, bisa meningkatkan motivasi ya dan kepuasan kerja. Ini pelatihan itu bisa meningkatkan motivasi. Kadang-kadang udah bosan tiap hari kerja seperti ini, tidak ada angin segar, tambah lama tambah malas, tambah bosan, kinerjanya kurang baik ya. Butuh pelatihan untuk kembali merecharge ya, memotivasi kembali karyawan kita untuk semangat dan membekali dengan hal-hal baru ya.
Kita bisa melakukan refreshing juga ya pelatihan itu kadang-kadang. Ini manfaatnya untuk perusahaan, untuk karyawan ya. Oke, saya skip saja, ini teman-teman bisa baca ya. Slide-nya kan nanti udah ada ya, udah punya ya slide ini ya. Juga saya skip. Langkah-langkah pelatihan. Cek kebutuhan. Butuh apa nih? Butuh skill apa? Kayak tadi ya saya contohkan ya. Tahun lalu misalnya, oh ada pelatihan menulis ilmiah gitu ya. Berarti kebutuhannya adalah bagaimana bisa menulis secara ilmiah ya. Tujuannya dijabarkan, tujuan pelatihannya adalah agar mahasiswa peserta bisa menulis secara ilmiah dengan baik dan benar misalnya. Kriteria evaluasi, nah ini yang kadang-kadang lupa. Apa parameter pelatihan itu berhasil? Apa parameternya? Ini yang kadang-kadang tidak dijabarkan ya. Jadi pelatihan sebatas pelatihan aja mengalir, tapi tidak ada ukuran kriteria bahwa pesertanya itu menguasai. Kalau secara feedback ya mungkin bisa kita memberikan kuesioner ya, mengevaluasi pelatihan dari pesertanya. Tapi mungkin untuk jangka panjang ini kan berarti harus bisa membuat karil ya kemarin itu ya. Nanti kalau teman-teman udah bisa buat karil, berarti pelatihan yang kemarin itu berhasil bagi yang mengikuti ya. Nah kemarin lucunya pelatihan karya ilmiah itu diikuti oleh mahasiswa baru ya. Sementara mahasiswa baru itu sisi kebutuhannya mungkin belum saatnya ya. Jadi sebaiknya mahasiswa lama yang membutuhkan pelatihan karil, karena dia dalam masa menulis, dalam masa membuat karil ya. Mahasiswa yang sudah masuk tingkat 2, 3, 4 itu ya yang membutuhkan, yang paling membutuhkan. Kalau mahasiswa baru mungkin lebih pengenalan organisasi, pengenalan kampus gitu ya. Pelatihan ini macam-macam ya kebutuhannya, bisa pelatihan kewirausahaan ya. Jadi membekali mahasiswa UT misalnya, setelah lulus dari UT ini ingin berkarir di dunia usaha atau membuka usaha baru gitu misalnya, ingin berkarir di dunia industri atau perusahaan atau swasta, atau membuka perusahaan sendiri gitu ya. Jadi butuh kan pelatihan kewirausahaan atau pelatihan yang berkaitan dengan minat dan bakat ya, hobi gitu. Itu bisa pelatihan membuat poster, pelatihan mendesain presentasi yang baik, itu juga butuh pelatihan-pelatihan seperti itu. Oke, selanjutnya ya. Ini analisis kasus pengelolaan dan penilaian kinerja. Manajemen kinerja ini adalah proses formal ya. Proses formal. Jadi proses yang betul-betul dicanangkan oleh perusahaan. Proses formal yang terstruktur untuk mengukur, mengevaluasi dan mempengaruhi sikap, perilaku dan hasil kinerja para karyawan yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan mereka. Manajemen kinerja ini untuk membantu mengarahkan dan memotivasi para karyawan untuk memaksimalkan usaha mereka dalam mencapai tujuan organisasi ya. Manajemen kinerja. Jadi ini prosesnya memang terstruktur ya. Manajemen kinerja itu terstruktur, formal, dijalankan di perusahaan. Orientasinya tujuan untuk memastikan bahwa proses-proses organisasi pada tempatnya ya. Ada dua komponen dalam manajemen kinerja. Yang pertama adalah pengukuran dan umpan balik kinerja. Yang kedua adalah komponen imbalan dan dari kompensasi total. Jadi dari kinerjanya dia,
kemudian dari kinerja dia itu berapa kompensasinya gitu ya, total kompensasi yang dia peroleh. Itu jadi dua arah ya, kamu lakukan apa kamu dapat apa gitu ya. Oke. Ini definisi dari penilaian kinerja ya. Jadi lakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawannya. Ujian ya, kuis gitu ya, itu juga sebetulnya sebuah penilaian kinerja, tapi bukan kinerja secara pekerja ya, tapi kinerja dari mahasiswa. Apakah mahasiswa tersebut bisa menguasai materi yang disampaikan atau tidak, bisa memahami perkuliahan yang disampaikan atau tidak. Nah, kemudian penilaian kerja ini juga mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan atau di masa lalu terhadap standar prestasinya ya. Oke. Ini banyak teori ya, jadi kadang-kadang mungkin teman-teman yang mendengarkan ini masih ngantuk ya, agak ngantuk juga, tapi nggak apa-apa. Oh nggak ngantuk, oh syukur berarti ya, bagus Mbak Anis, semangat sekali Mbak Anis. Oh frustasi juga tidak ya, oke nulis lagi semuanya tidak masih dengerin, oke ya apa lanjut ya. Oke. Nah ini manfaat dari penilaian kinerja ya. Jadi kenapa sih penilaian kinerja ini penting untuk dilakukan? Karena untuk meningkatkan kompetensi ya, untuk perbaikan kinerja, memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan baik, dan juga bisa untuk menyesuaikan kompensasi yang diberikan pada karyawan tersebut. Oh ini tampaknya semakin lama pekerjaannya semakin berat, berarti ini gajinya harus dinaikkan gitu misalnya ya. Dan atau oh ternyata yang bersangkutan karyawan ini skillnya bertambah, dia lebih pintar, udah tahu pekerjaannya, maka pantas untuk gajinya dinaikkan gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Nah ini penilaian kinerja. Kadang-kadang dalam prakteknya penilaian kinerja itu bisa dilakukan dari dua sisi ya. Yang pertama dari atasan, vertikal, atasan dan bawahan ya. Jadi dinilai. Jadi Anda misalnya menjabat posisi tertentu. Nah, kinerja Anda itu dinilai oleh atasan Anda. Ini orang ini pinter nggak, bisa nggak ngerjain apa yang ditugaskan gitu ya. Dan juga bisa dari bawahan Anda, kira-kira dalam memberikan delegasi pekerjaan itu bagaimana. Itu vertikal. Horizontal dari rekan kerja yang satu level ya, teman kerja itu satu tingkatan. Ini bagaimana cara koordinasinya, secara kerjasamanya bagaimana, itu juga bisa menjadi penilaian kinerja. Ini menjadi umpan balik bagi Departemen SDM untuk melakukan langkah-langkah yang lebih lanjut ya terhadap karyawan tersebut. Nah ini syarat-syaratnya ya dalam penilaian kinerja. Jadi harus sesuai dengan pekerjaannya ya. Jangan sampai menilai yang tidak sesuai. Kita mau menilai seorang di organisasi ya, harus dilihat dari pekerjaannya, dia mengerjain apa. Jangan sampai kita salah. Ini orang yang di divisi keuangan, kita nilai dari divisi dengan parameter pemasaran, tentu tidak nyambung ya, sesuai. Jadi sesuai dengan pekerjaannya. Dan sampai menilai juga dari yang lain, dari keakraban, dari pertemanan, ini tentu akan tidak valid ya dalam penilaian kinerjanya.
oh si A ini kayaknya pekerjaannya bagus, kenapa, oh saya deket dia, kalau dimintai tolong mudah. Bukan itu yang penting, tapi dari pekerjaannya dia apa tugasnya. Ya, jadi dia orangnya memang baik tapi dia tidak bisa bekerja karena banyak pekerjaannya yang tidak diselesaikan, ya bisa jadi seperti itu. Dan jangan sampai itu yang terjadi ya. Oke. Kemudian yang kedua, praktis ya, dapat dipahami dengan mudah oleh para evaluator dan karyawan yang dievaluasi ya. Jelas, terbuka, harus terbuka. Kamu mau nilai pekerjaannya, jelas terbuka, dengan sembunyi-sembunyi ya. Tapi untuk hal tertentu kadang-kadang butuh yang sifatnya tersembunyi ya, tidak terlihat. Biasanya untuk melihat proses yang terjadi di perusahaan ya. Kadang kita membutuhkan orang ketiga ya untuk mendokumentasikan segala proses yang terjadi di perusahaan. Misalnya saya jadi owner sebuah perusahaan besar, saya jadi ownernya, saya lihat ini tampaknya perusahaan saya lama-lama kok tidak mendapatkan profit, profitnya semakin lama semakin berkurang. Ini apa penyebabnya? Kalau saya turun langsung di perusahaan saya, orang-orang cenderung sigap gitu ya. Karyawan saya sangat sigap sekali, respect, dia bekerja dengan sungguh-sungguh kalau ada saya. Tapi kalau saya nggak ada, ini bagaimana? Nah itu perlu biasanya membutuhkan orang ketiga ya, yang nanti menilai dan memberikan laporan kepada saya. Ini banyak terjadi ya di perusahaan-perusahaan yang besar konvensional. Jadi orang itu, karyawan itu banyak untuk mencari muka ya, kalau ada majikannya, kalau ada bosnya gitu ya. Tapi kalau bosnya atau majikan tidak ada, cenderung berleha-leha ya, dan tidak melaksanakan pekerjaannya. Banyak kan seperti itu ya. Berarti ini apa yang salah ya? Apakah pengawasan yang salah atau bagaimana? Biasanya pembagian kerjanya yang tidak jelas, atau kita menempatkan orang pada posisi yang tidak tepat, bukan pada orang yang tepat. Kita memilih manajer tapi manajernya tidak bisa menegur, tidak bisa mengelola karyawannya, tidak berani untuk memarahi karyawannya, misalnya ketika karyawan yang di bawahnya itu melakukan pelanggaran, tidak berani menindak ya. Jadi tidak hanya memarahi, sebetulnya memarahi mungkin kurang baik ya, menindak dengan tegas ya setiap, jadi tidak sesuai dengan pekerjaannya. Pembagian kerja bisa belat sebelah juga bisa ya. Yang satu pekerjaannya kok sibuk terus, yang satu lagi santai tapi gajinya sama. Nah itu juga itu menjadi poin yang menarik juga ya. Mungkin ada yang pernah mengalami pembagian kerja belat sebelah ya, udah capek-capek ngerjain, tapi teman kita yang sama-sama ya santai-santai ya. Tapi ya itulah realitas ya, dalam kehidupan dinamika sosial memang ada seperti itu. Tapi menurut saya, kalau saya dulu pernah diberikan nasihat oleh profesor yang ada di ITB itu, jika kita melakukan kinerja ya, yang baik, dengan kinerja yang baik ya, jika kita melakukan kinerja yang baik pada pekerjaan kita, maka kita wajar jika mendapatkan kompensasi yang baik pula. Tapi jika kita melakukan atau melaksanakan pekerjaan kita, kinerja kita dengan buruk, dan kita mendapatkan kompensasi yang baik, yang bagus, maka kita sebetulnya kita berhutang ya. Berhutang apa? Berhutang kinerja, berhutang pekerjaan kepada orang yang memberikan kompensasi tersebut. Saya kerja santai leha-leha tapi saya dapat uang banyak,
saya dibayar tidak sesuai dengan pekerjaan saya. Kita sebenarnya berhutang kepada orang tersebut, pada orang yang mempekerjakan kita. Nah, kalau namanya hutang tentu kan harus dibayar ya, terlepas dibayarin sekarang atau dibayar nanti kita nggak tahu, dan pola pembayarannya pun kita tidak tahu seperti apa. Namanya hutang pasti dibayar ya, pasti dibayar, atau di dunia ataupun di akhirat juga bisa sampai seperti itu. Nah, kemudian itu kalau kita berleha-leha, kalau kita kinerjanya kurang baik. Nah, sebaliknya, kalau kita kinerjanya baik, kinerjanya profesional, dan melebihi sebetulnya dari kebutuhan yang diharapkan, dan kita mendapatkan kompensasi yang kecil, nah jangan khawatir. Kenapa? Karena itu menjadi tabungan kita yang nanti bisa kita jadikan penambah amal kita di akhirat kelak. Itu kata profesor saya yang ada di itu begitu. Jadi dia jangan khawatir lah, pokoknya kamu bekerja ya sesuai dengan pekerjaanmu, lakukan dengan baik. Terlepas nanti mendapatkan imbalan yang besar ataupun kecil ataupun yang tidak sesuai, ya nanti kalau misalnya tidak sesuai atau kecil itu jadi tabungan kamu. Kalau terlalu besar kamu hutang, nah bahaya kan, berarti kamu harus lebih meningkatkan kinerjamu gitu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, dimanapun Anda berada, Anda bekerja, lakukan yang terbaik, usahakan dengan baik, sebaik-baiknya. Yakini bahwa sekalian dilakukan ini akan mendapatkan balasan yang baik pula apabila kita melakukan dengan baik ya. Do good, then good will come ya. Kamu melakukan yang baik, maka yang baik itu akan datang. Di perusahaan sama ya, kadang-kadang ya itulah ya menariknya di dinamika perusahaan. Orang yang tidak berkinerja baik ini kadang-kadang bisa mempengaruhi kalau tidak di treatment dengan tepat ya. Jadi ada yang karyawan yang dia kinerja yang tidak baik, perusahaan lambat melakukan langkah-langkah strategis terhadap orang tersebut, lambat dalam menindak tegas ya karyawan tersebut, maka ini bisa menjadi penyakit yang menular kepada karyawan yang lain. Wah, dia aja pekerjaannya leha-leha, tidak dengan baik dapat kompensasi yang sama dengan saya, maka saya ya ngapain saya capek-capek gitu kan, akhirnya jadi gitu, jadi ketularan. Nah, ini ketularan ini jadi masalah juga ya, jadi pimpinan harus tegas di sini untuk mengambil sikap. Nah, ini elemen-elemen kunci penilaian kinerja ya yang disampaikan oleh Werther dan Davis tahun 1996. Mungkin sekarang 2015 ini udah mengalami banyak perubahan, tapi minimal kita tahu ini dasarnya ya. Kinerja karyawan, lakukan penilaian kinerja, kita umpan balik karyawan ya. Kita cek, oh kamu nilainya sekian gitu ya, berarti kamu dapat kompensasi sekian gitu ya. Biasanya kalau di perusahaan instansi pemerintah itu ada penilaian kinerja setiap 6 bulan sekali ya. Jadi kalau penilaian kinerjanya bagus, nilainya tinggi, dia dapat tambahan bonus berapa rupiah gitu ya. Tapi kalau nilainya kurang, nanti dia tambahan bonusnya sedikit misalnya. Itu dia kan akan mengevaluasi kan, oh berarti saya harus meningkatkan kinerja saya gitu ya. Ini penilaian kinerja, standar kinerja, performance standar, Anda mungkin tahu ya. Nah, standar kinerja itu biasanya menggunakan prinsip SMART. Nah, SMART ini juga populer ya kalau Anda teman-teman melakukan perencanaan jangka panjang. Saya punya rencana
saya punya cita-cita. Nah, Anda bisa menggunakan prinsip SMART. Rencana Anda itu harus spesifik, harus jelas dan rinci apa yang ingin Anda capai. Standar kinerja sama, harus jelas dan rinci apa yang ingin dicapai, standarnya apa. Kemudian measurable, itu dapat diukur. Seberapa jauh, apa parameternya ini tercapai, ukurannya apa, gitu ya. Kemudian achievable, dapat dicapai. Jadi jangan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Ya. Ini biasanya kesepakatan antara karyawan dengan atasan kalau dalam standar kinerja ya. Kemudian presentasi pada hasilnya apa, real, jelas. Dan ada jangka waktu ya pencapaiannya, ada time frame, parameter waktu ya, ada kapan sampai kapan gitu ya. Sampai selama-lamanya ya udah aja nggak beres, nggak jelas ya. Jadi waktu ini penting untuk menjadi ukuran. Nah teman-teman, kalau punya rencana, punya target-target, bisa menggunakan prinsip SMART. Sekarang tahun 2015, apa yang ingin saya capai gitu ya. Bikin ilustrasi simple ya dengan SMART, tulis jelas dan rinci apa yang ingin dicapai pada tahun 2016 misalnya. Saya ingin mengembangkan kemampuan apa, misalnya saya ingin mendapatkan uang berapa, saya ingin memiliki tabungan berapa rupiah. Anda harus jelaskan secara jelas dan rinci. Kemudian bisa nggak kita capai, bisa diukur nggak. Dan sampai 2016 saya pengen jadi orang kaya. Nah orang kaya ini nggak jelas, orang kaya itu ukurannya apa gitu kan ya. Berapa kekayaan minimal harus yang kita miliki agar kita menjadi orang kaya misalnya. Ini harus jelas, measurable, harus dapat diukur. Achievable, dapat dicapai. Wah, saya bisa nggak, masuk akal nggak? 2016 saya pengen bisa terbang loh, nggak mungkin kan terbang, nggak bisa dicapai, manusia nggak punya sayap ya. Dapat dicapai. 2016 saya pengen naik haji tuh, bisa kan, bisa capai. Jadi punya tabungan berapa dan sebagainya. Result oriented, presentasi hasilnya jelas, time frame ada, jangka waktunya 2016 2017 jelas waktunya ya. Nanti untuk mengukur tercapai atau tidak. Ketika 2016 sudah terjadi, oh saya tidak mencapainya, kan bisa dievaluasi ya apa penyebabnya. Oke, lanjut. Nah, ukuran kinerja itu bisa dikenal dengan performance measures. Itu nilai atau peringkat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja ya. Ini harus mudah digunakan, dapat diandalkan, reliable, dan mampu melaporkan perilaku kritikal yang menentukan kinerja. Oke. Nah ini jenis dan akurasi ukuran kinerja ya. Kita bisa membuat semacam matriks seperti ini. Dan tipe ukuran kinerja ya. Objektif, subjektif, langsung, tidak langsung gitu ya. Nah ini proses-proses penilaian kinerja ya. Jelaskan, identifikasi tujuan-tujuan spesifik penilaian kinerja, kita susun kriteria kinerja, komunikasikan kepada karyawan, sampaikan yang jelas. Kamu kalau misalnya pengen kerja benar, ini pekerjaannya harus dilakukan A, B, C, D, E, jelas ya. Kemudian cek pelaksanaan di lapangan, ini karyawan melaksanakan atau tidak untuk penugasan yang kita tuliskan secara rinci ya dalam kriteria kinerja. Nah setelah dicek di lapangan pelaksanaannya, baru kita nilai, oh karyawan ini bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik atau tidak ya. Kalau terpenuhi semua indikator yang kita tetapkan, berarti kan dia mampu melaksanakan pekerjaannya dan memiliki kinerja yang baik ya dalam melaksanakan pekerjaan.
Nah, setelah itu baru didiskusikan, hasilnya harus disampaikan juga. Anda saya nilai mampu, layak, Anda dapat bonus sekian. Itu bisa jelas. Kalau kurang ya kurang, jelasin. Kamu saya cek kamu banyak yang bolong-bolong absennya misalnya ya. Kamu banyak bolong, kamu banyak ngelamun di pekerjaan, banyak izin. Oh, ini juga kan menjadi penilaian ya. Oh, kamu banyak SMS-an, oh misalnya ya. Kamu pekerjaannya banyak yang lalai, banyak main handphone, oh itu kan pemotongan gaji ya, bisa dipotong gaji. Banyak bolos, bolos izinnya sakit, ternyata pas dicek nggak sakit, oh, tapi lagi main, itu juga catatan ya. Izinnya sedang kuliah T misalnya, tetap muka, tiba-tiba pas dicek oh nggak ada, terus dia lagi jalan-jalan pacaran gitu, udah bahaya ini ya. Jadi kinerjanya jadi buruk, uang kerajinan berkurang. Gitu ya contoh-contohnya ya. Oke, ini proses penilaian kinerja yang bisa diterapkan. Jadi kalau teman-teman nanti menjadi bos, oh ya, punya perusahaan sendiri atau atau menduduki posisi sebagai manajer personalia, nah mungkin nanti lebih terbayang lagi aplikasi dari proses ini ya. Atau kalau sekarang jadi posisi karyawan gitu ya, itu bisa melihat oh, ini manajer saya tuh bagaimana sih pola berpikirnya agar saya dapat prestasi yang baik, kompensasi yang tinggi, berarti saya harus bagaimana gitu ya, kebayang ya. Jadi cara-cara seperti ini. Tantangan, nah ini tantangan ya, kita harus mempertimbangkan juga tantangan dalam penilaian kinerja. Kendala hukum, nah, kendala hukum biasanya terkait dengan aturan-aturan yang diterapkan di daerah, di lokasi tertentu, di negara tertentu, kota tertentu. Kemudian bias penilai, nah, bias penilai ini nilai subjektif biasanya ya. Pasti ada gap ya, ada error. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi ya, ada error dalam penilaian kinerja. Error macam-macam penyebabnya ya. Bisa dari pengaruh dari unsur manusiawi ya, namanya manusia tentu kan ada memiliki kelemahan ya, tidak semua tercover dalam proses penilaian kinerja. Nah, error ini jangan sampai terlalu tinggi ya. Kalau terlalu tinggi berarti kita harus mendesain ulang standar dari penilaian kinerja tersebut. Masalah lintas budaya, nah ini lintas budaya ini juga penting ya. Karyawan dengan majikan beda karakter, beda budaya, nah, kayak kita ya, kerja di Taiwan, kita orang Indonesia, karakter Indonesia sama karakter Taiwan ini kan berbeda ya. Ini biasanya menjadi tantangan tersendiri dalam menilai kinerja kita. Kebiasaan kita bagaimana bekerja dengan kebiasaan orang sini tentu berbeda ya, itu jadi catatan. Atau lintas budaya juga bisa juga berupa lintas agama ya, lintas agama juga beda, kebiasaan kita beribadah, sholat lima waktu dan orang di sini yang tidak biasa, tentu menjadi pertanyaan juga ya. Beberapa BMI mungkin ada yang kesulitan dalam menjalankan ibadah ya. Ini mungkin gara-gara adanya proses transfer nilai budaya yang berbeda ya. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin lambat laun akan saling memahami dan menghormati ketika kita mengkomunikasikan dengan baik ya. Oke, nah ini kendala hukum nih. Nah ya yang tadi dimaksud ya, jadi beda-beda negara beda karakter. Contoh di Amerika nih, jadi ada aturan yang jelas untuk mengukur kinerja secara hukum. Ada pengadilan khusus juga yang mempelajari ya dalam ketenaga kerjaannya.
menurut hukum penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi ya. Mau orangnya kulit putih, kulit hitam, tampan, jelek dan sebagainya, itu tidak menjadi permasalahan ya. Penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi. Tua muda sama ya, tidak. Yang penting basicnya ke pekerjaannya. Job related harus berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya. Valid, sah sebagai alat ukur, reliable, dapat diandalkan dan dipergunakan secara adil ya. Ini penilaian kinerja menurut hukum. Syaratnya ya, ini panjang ya, Anda bisa membaca sendiri di sini. Harus standar, harus jelas, harus dikomunikasikan kepada karyawan. Kita nilai tapi karyawan tidak tahu harus ngapain, tahu pekerjaannya. Adil nggak kita menilai? Itu tidak adil ya. Kita menilai seseorang tapi orang yang kita nilai tidak tahu bahwa dia dinilai, tidak tahu pekerjaannya. Gimana kita bisa menilai orang tersebut paham dan mengerti apa yang harus dia kerjakan ketika dia tidak tahu pekerjaannya ya. Itu harus dikomunikasikan. Ini bisa dibaca lagi ya sendiri. Nah, ini bias penilai. Bias itu adalah gangguan ketidakakuratan dalam pengukuran ya, ada error gitu ya. Efek halo. Nah, ini efek-efek bias. Kesalahan karena tendensi pusat, sentar tendensi. Nah, ini Anda bisa pelajari lebih lanjut tentang ini. Ini metode penilaian kinerja ya. Ada metode umpan balik 360 derajat. Metode skala penilaian, metode insiden kritis, metode SI, penilaian kinerja. Kalau yang ingin bikin karil gitu ya, karil tentang penilaian kinerja, bisa cari aja salah satu metode di sini, kemudian diterapkan di industri, di perusahaan, di tempat kerja rekan-rekan sekalian, bisa jadi karil ya. Oke. Nah, ini penjelasannya ya. Umpan balik 360 derajat itu apa? Jadi orang-orang di sekitar karyawan dinilai bisa memberikan nilai. Semuanya memberikan nilai yang berinteraksi dengan kita. Kita mau dinilai kinerjanya, berarti setiap orang yang berinteraksi dengan kita di perusahaan itu akan memberikan penilaian terhadap diri kita ya. Skala ya, jadi saya skip saja ya. Oh, nih skala penilaian, rating skills method. Jadi evaluator menilai kinerja pada sebuah skala yang meliputi beberapa kategori dari 5 sampai 7 misalnya ya. Oh, lampirannya nih, mohon maaf nih, tampaknya tidak saya masukkan ke slide ya. Ini diabaikan saja yang ini ya, contoh metodenya. Ini bisa dalam bentuk tabel Excel ya, kita tuliskan apa saja, kita masukkan skalanya, nilai kamu nilainya berapa gitu ya. Ini menggunakan metode skala. Metode insiden kritis ya, jadi yang dilakukan membutuhkan tindakan-tindakan karyawan, dilihat metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan yang sangat positif dan sangat negatif. Jadi dilihat dari kondisi-kondisi ekstrim. Biasanya dikasih kasus-kasus pekerjaan-pekerjaan yang ekstrim ya, yang tidak biasa. Kira-kira bagaimana karyawan ini bisa nggak menghadapi atau melaksanakan pekerjaannya. Oke.
metode esai ya. Esai namanya juga esai, berarti menuliskan ya, narasi ya, gambarkan kinerja karyawan. Ini biasanya fokusnya ke perilaku ekstrim ya. Kapan menggunakan metode esai? Ketika kita ingin menganalisis tentang perilaku ekstrim pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Kemudian ada juga metode standar kerja, work standard method. Jadi kita punya standar kerja, SOP yang jelas, stop operation procedure, standar operation procedure. Kemudian kita membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau tingkat output yang diharapkan. Jadi SOP itu jadi acuan. Standar operation procedure, kira-kira karyawan tersebut melakukan nggak SOP-nya. Kalau tidak melakukan SOP, berarti dia mendapatkan penilaian atau nilai yang kurang baik ya, yang rendah, relatif rendah. Nah, untuk menggunakan standar kerja ini bisa juga menggunakan time study atau studi waktu, pengambilan sampel, work sampling. Ini sudah pernah belajar tentang ini, work sampling, time study. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Belum? Work sampling itu biasanya kita menetapkan beberapa waktu tertentu secara random ya, untuk menilai kinerja karyawan, kinerja seseorang. Misal kita ingin menilai kinerja karyawan yang melakukan proses pemesinan ya, dengan metode sampling kita menetapkan, merumuskan jangka waktu ya, waktu kapan saja kita akan melakukan penilaian terhadap karyawan tersebut selama waktu kerjanya ya. Misalnya karyawan kerja jam 8 sampai jam 5. Nah, kita membuat penilaian dari jam 8 sampai jam 5 secara random, setiap berapa menit sekali misalnya ya. Jam 8 sampai jam 8.10, ini aktivitasnya ngapain, produktif atau tidak produktif, ditulis. Itu jam 8.10 sampai jam 8.20 ngapain, tulis. Terus habis itu skip, nah, mulai lagi jam 8.40 misalnya sampai 8, setiap 10 menit aja. Itu bisa seperti itu, lihat aktivitasnya produktif atau tidak produktif. Nanti setelah dinilai per satuan menitnya, waktunya, baru nanti dikalkulasikan, ada rumus tertentu yang digunakan untuk menilai produktivitas dari karyawan tersebut. Termasuk juga bisa melihat beban kerjanya ya, beban kerjanya bisa dinilai juga dengan menggunakan sampling, work sampling. Pernah belajar ya. Strategic management, bisa ini melakukan work sampling kalau ada yang berminat ya. Memang agak ribet tapi detail, jelas ya, nanti bisa dapat data-datanya dengan jelas. Tentunya karyawan yang kita nilai juga diberikan informasi bahwa kita akan melakukan penilaian kinerja di sini, work sampling seperti apa prosedurnya dan sebagainya ya. Itu. Oke. Nah, ini kemudian metode peringkat atau ranking ya. Ini penilaian menempatkan seluruh karyawan dari sebuah kelompok dalam urutan kinerja keseluruhan ya. Jadi karyawan terbaik itu kasih peringkat tertinggi ya. Ada juga karyawan yang terendah. Ini kalau misalnya di convenience store itu juga udah mulai diterapkan ya. Jadi karyawan untuk hari ini siapa gitu ya, untuk minggu ini siapa gitu ya, dipajang fotonya. Oh, ini karyawan ini jadi juara pada minggu ini, dapat bonus gitu ya, peringkat pertama. Nah, ini kesulitan ketika yang kita nilai itu memiliki
tingkat yang sama ya, kemampuan yang sama, kinerja yang sama. Ini agak sulit. Ini berarti butuh kemampuan evaluator ya, yang menilai itu untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya ya. Subjektif memang, tapi ya itulah salah satu tantangannya. Kemudian metode distribusi dipaksakan, forced distribution method ya. Ini mengharuskan penilai untuk membagi orang-orang dalam sebuah kelompok kerja ke dalam sebuah kategori terbatas, mirip suatu distribusi distribusi frekuensi normal. Ada yang tahu distribusi frekuensi normal seperti apa? Distribusi frekuensi normal, grafiknya seperti apa? Ada yang tahu? Kayak lonceng itu ya. Ini ada distribusi lonceng. Jadi kita membagi orang-orangnya menjadi kelompok-kelompok tertentu. Ada yang udah pernah ya. Oke, kalau udah pernah manajemen strategik ya, Anda bisa ini contohnya saya tidak masukkan ke slide. Kalau dijelasin agak sulit mencerna ya. Distribusi normal ya, pernah di statistik ya. Kemudian metode skala penilaian berjangkar keperilakuan atau behavioral Anchor rating scale, BARS ya istilahnya. Ini menggabungkan penilaian tradisional dengan metode insiden kritis ya. Lampiran juga tidak saya sempat saya lampirkan ini. Anda bisa mencarinya ya dari internet, metode BARS ini contohnya lebih detail, bahkan ada papernya ya, atau karya tulis ilmiah yang mencoba menerapkan metode BARS ini. Kalau dalam ujian ini tampaknya nggak akan keluar sih detail-detail ini ya. Minimal kita tahu lah ada metode-metode ini. Oke. Kemudian juga ada metode sistem berbasis hasil. Dulu namanya manajemen by objective ya. Jadi manajemen berdasarkan tujuan. Manajer dan bawahan bersama-sama menyepakati tujuan-tujuan untuk periode penilaian selanjutnya. Nah, ini biasanya diterapkan di dunia apa ya? Kampus ya, kampus sering ini ya. Manajer sama bawahan kita sepakati untuk periode ke depan kita mau mencapai apa saja, kamu kinerjanya mau seperti apa, kamu output kamu itu harus pengennya apa, rencana output kamu yang ingin kamu tunjukkan itu apa, misalnya ya minggu depan kamu mau ngerjain apa gitu ya, kamu mau ngasih laporan apa gitu. Kita sepakati, oke sepakat, kita ketemu minggu depan, tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai berarti kinerjanya kan itu penilaiannya ini ada perlu dievaluasi ya, apa yang salah gitu kan ya. Nah, dalam sistem tersebut ini contohnya ya, misalkan mengurangi limbah sebesar 10%. Pada akhir periode penilaian nanti dievaluasi seberapa baik karyawan mencapai tujuan tersebut ya. Ini kalau misalnya bimbingan karir atau bimbingan dengan dosen ya, dosen pembimbing kalau teman-teman nanti melanjutkan S2 atau pendidikan lanjut gitu ya. Biasanya ada modelnya seperti ini dengan result based system. Kita bimbingan, ngobrol sama pembimbing, minggu depan mau ngerjain apa yang ingin dicapai, sampaikan. Kalau tidak tercapai berarti kan kinerjanya kurang baik.
Kalau tercapai berarti bagus, kalau lebih berarti ya bagus ya, bagus. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi dalam dunia pekerjaan hal ini berlaku seperti ini. Nah, metode mana yang terbaik tergantung kebutuhan, tergantung situasi dan kondisi di perusahaan. Kita mau menggunakan metode yang mana tergantung kebutuhan kita ya. Masing-masing kebutuhan, masing-masing metode ada plus minusnya ya, ada plus minusnya, ada kelemahannya, ada kelebihannya. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang manajemen analisis sumber daya manusia? Ada pertanyaan? Kalau dalam kasus-kasus, contoh-contoh kasus ya, di soal biasanya mencari, kalau misalnya kasusnya surplus nih, bagaimana yang dilakukan. Kalau misalnya kekurangan, apa yang dilakukan, kayak tadi ya, surplus rekrutmen kan, berarti kalau surplus berarti dekrutmen ya, dekrutmen itu bagaimana caranya mendekrutmennya. Surplus artinya kelebihan tenaga kerja ya. Kalau kekurangan tenaga kerja, langkah-langkahnya seperti apa menurut Anda, bisa gitu. Jadi kalau dalam contoh-contoh soal menjelaskan deskripsinya perusahaan A, B, C dan seterusnya, setiap hari melakukan aktivitas bisnis, proses bisnis, memproduksi produk apa misalnya ya. Kemudian saat ini karyawannya segini, sementara demandnya segini, kira-kira bagaimana menurut Anda solusi yang bisa Anda tawarkan untuk mengatasi permasalahan ini gitu. Contoh kayak gitu contohnya. Oke. Iya, SDM itu memiliki peran yang penting. SDM menentukan penempatan juga sama ya. Penempatan ini, penempatan karyawan, kayak penempatan pejabat ya, itu juga berdasarkan keputusan dari divisi SDM, pejabat di perusahaannya. Di bank misalnya ya, bank. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau disuruh bikin laporan analisis terkait dana yang akan digunakan dalam pengembangan ya, berarti terkait dengan dana ini digunakan untuk apa saja kan ya. Dana ini digunakan misalnya untuk insentif trainernya ya, untuk penyelenggaraan program-program pelatihan skill, tanya berapa persen Anda menjamin keberhasilan tentang analisis ini jika kita terapkan di perusahaan. Nah, berarti yang pertama yang harus diketahui adalah tujuannya apa.
tujuan dari pelatihan pengembangan ini apa. Misal, kalau disepakati tujuan dari pelatihan pengembangan ini adalah meningkatkan output produksi produk misalnya ya, dengan kita melatih karyawan, menambah tenaga kerja, produksi akan meningkat misalnya. Berarti parameternya dilihat adalah outputnya ya, outputnya kondisi yang sebelumnya berapa produk yang dihasilkan misalnya. Terus setelah dilakukan program analisis, kita ganti formasi dan sebagainya, ini output produk yang dihasilkan apakah lebih besar atau menurun. Kalau lebih besar berarti kan berhasil ya program pelatihan atau program pembentukan ulang formasi struktur organisasi di perusahaan yang dilakukan. Nah, kalau pertanyaannya berapa persen Anda menjamin keberhasilan, ya kita pada intinya kita tidak bisa secara langsung kan ya menjamin keberhasilan dari pengembangan SDM yang dilakukan, karena SDM itu sifatnya lebih dinamis sekali ya. Ukurannya jangka panjang, tidak jangka pendek soalnya kalau SDM itu. Kalau manajemen operasional itu kan jangka pendek bisa terukur ya, dengan kita material sekian, jumlah ini sekian, nanti outputnya berapa kan operasional jelas ya, produk yang dihasilkan seberapa jelas. Tapi kalau manusia ini memang parameter penilaiannya tidak bisa secara langsung, tapi jangka panjang. Analisis di bidang SDM ini tidak pasti ya, terus berkembang. Bisa jadi saat ini yang digunakan itu yang cocok itu dengan struktur organisasi fungsional. Nanti di masa depan karena kebutuhan yang berubah, struktur organisasi divisional gitu misalnya, bisa seperti itu. Atau karyawan juga sama. Sekarang karyawannya butuh 50 orang. Di masa depan mungkin cuma 30 atau 20. Terus berkembang, tidak selamanya sama. Terkait apakah berhasil tidaknya, ya, terkait apakah berhasil tidaknya atau perlu tidaknya dilakukan analisis SDM, kan tadi ya kita lihat dari demand-nya, dilihat dulu dari kondisi current situation-nya ya, kondisi saat ini. Kita analisis dari analisis pekerjaan sekarang ini bisa diselesaikan nggak dengan karyawan yang sudah ada gitu ya. Oh ternyata saat ini karyawan bisa, tapi membutuhkan waktu yang lama. Berarti kan ini butuh tambahan personil ya. Jadi di sini terakhir kebutuhan rekrutmen. Gitu Mbak Ibu Sulastri, gimana, apakah menjawab pertanyaan atau tambah bingung? Biasanya kalau yang lebih sulit itu dalam manajemen SDM itu adalah unsur emosional ya, unsur perasaan, karena melibatkan manusia ya. Kadang-kadang unsur perasaan ini sulit dilepaskan ya, sebagai penilai ataupun sebagai orang yang
apa ya istilahnya, ingin memberikan kompensasi kepada orang tertentu, itu kadang unsur perasaan ini yang jadi sulit dilepaskan ya, dan memang tidak bisa dilepaskan ya, yang membuat penilaian kerja itu jadi subjektif, akhirnya subjektif. Saya memperkerjakan teman saya misalnya ya, udah kenal lama gitu ya, udah kenal, udah akrab dulu, sama-sama sekelas misalnya, sudah lama-lama bermain bareng, teman akrab lah, perusahaan. Tapi ternyata ketika di perusahaan, teman saya ini sebetulnya tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu yang kadang-kadang sulit ya. Kalau udah teman, udah unsur keluarga, saudara, ada yang pernah mengalami hal seperti itu? Wah, nggak enak nih, teman sendiri, tapi pekerjaannya nggak beres gitu ya. Pekerjaan nggak beres. Nah, oleh sebab itu orang-orang yang berada di posisi SDM ini juga orang-orang yang harus pandai dalam dalam menempatkan profesionalismenya dan perasaannya gitu ya. Jadi harus betul-betul pandai. Kadang-kadang untuk melakukan rotasi misalnya, rotasi atau mutasi pekerjaan, misalnya rekan-rekan ada yang bekerja di Jakarta kemudian dimutasi ke Semarang, itu kan sebuah hal yang bagi beberapa orang itu berat ya. Anda harus meninggalkan keluarga, harus harus menyesuaikan dengan lingkungan yang baru gitu ya, dipindahkan. Ini kalau sementara di tempat lain memang betul-betul butuh, tapi karyawan tersebut sulit, ini kan jadi butuh keputusan yang bijak juga ya bagi manajer SDM. Oke, sampai di sini ada yang ingin memberikan pertanyaan lagi atau memberikan tanggapan, memberikan masukan? Jelas semuanya? Ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin kita cukupkan saja ya perkuliahan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan dalam menyampaikan presentasi ya. Mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Semoga kita bisa bertemu lagi pada hari Jumat ya, Jumat malam Sabtu libur, kita Jumat malam kita akan bertemu lagi pada pukul 21 ya, 21 pukul 21 dengan waktu yang sama.
kita akan masuk ke manajemen pasar ya, analisis pasar. Teman-teman bisa menyiapkan, membaca dulu modulnya, boleh ya. Kemudian nanti hari Minggu kita ada kuis, tugasnya jangan lupa dibawa ya. Kemarin berarti kita udah tugas 1 udah, tugas 2 besok, kemudian kuis itu tugas 3 saya masukin ke nilai 3 ya, nilai 3. Jadi kita punya 3 nilai. Ini udah cukup ya, cukup untuk masukkan ke pusat ya. Pusat. Absen insya Allah kalau misalnya teman-teman mengikuti dengan baik yang kemarin saya paparkan ya, kalau 6 kali hadir itu absennya nilainya insya Allah bagus ya, minimal 6 kali hadir ya. Kuisnya dari modul 1 sampai 6 ya. Mungkin open book ya, kayaknya open book ya. Open book saja lah ya, biar gampang ya. Teman-teman di bawah modulnya jangan lupa. Oke. Oke, bukan pertanyaan. Cukup ya.